Assalamualaikum, langsung aja bersama Mbak Nastarofika. Jadi buat teman-teman, saya kasih overview terlebih dahulu bahwa sebenarnya Mbak Nastarofika ini adalah salah satu senior saya di organisasi ya dulu. Sebenarnya senior juga nggak ini ya? ITS juga. Di ITS juga pada waktu itu. Terus sebenarnya nggak ada momen kita bertemu secara langsung di organisasi ya Mbak. Iya betul. Cuma karena karena di organisasi itu juga sedikit banyak mengundang alumni sehingga bisa kenal sama Mbak Nastarofika. Nah kebetulan saya juga baru tahu bahwa Mbak Nastarofika sekarang sedang stay di Mojokerto, di mana tempat saya tinggal juga di daerah Kemlagi, di mana di belakang ini juga sudah kelihatan bahwa Mbak Nastarofika ini membuat sebuah usaha, yaitu usahanya lebih ke eco fashion gitu ya Mbak. Betul, Mungkin nanti betul. bisa dijelaskan lebih detail lagi. Nah, kira-kira yang pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mbak. Ini kan brandnya Ulur Wiji ya, namanya Ulur Wiji. Nah, itu bergerak di bidang apa dan kayak gimana ya sebenarnya backgroundnya sehingga bisa membuat entrepreneurship seperti ini. Oke, Ulur Wiji kita review dari Ya. asal usulnya ya. Ya, boleh. Ulur Wiji itu dari bahasa Jawa ya. Kalau dari namanya secara filosofis itu ulur itu artinya menebar, menyemai. Oh iya iya iya. Kayak orang nandur gitu Iya, ya, iya. mengulur. Nah, wiji sendiri itu berarti benih, Benih. winih gitu kan. Iya iya. Nah, dengan harapan ulur wiji ini bisa hadir, bisa bertumbuh dengan menebar benih-benih kebaikan untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Iya, iya. Gitu. Dari sisi produknya? Dari sisi produknya kalau fashion sebenarnya kan saya sudah memulai fashion tuh sejak 2015 ya, Mas. Iya iya. Nah, Ulur Wiji ini salah satu sebuah titik balik dari bentuk refleksi perjalanan hidup saya. Dan Ulur Wiji ini bentuk kontemplasi dari dua bidang yang pernah saya tekuni. Betul. Saya potong Mbak, misalnya ketika 2015 itu udah bernama Ulur Wiji dan konsepnya sama atau berbeda sama sekali? Sama sekali berbeda. Jadi saya terjun ke fashion itu 2015. Waktu itu setelah lulus ya dari ITS, saya terjun ke fashion sekolah lagi. Nah, mulai di situ saya merintis usaha fashion ya. Awalnya ya fashion pada umumnya ya, saya terima pembuatan gaun, kemudian untuk retailnya saya berjualan jilbab, gamis. Kemudian pada 2018-2019 itu yang menjadi titik balik keresahan hati saya waktu itu ya. Jadi melihat sampah kain saya. Ya ini jujur aja ya. Jadi sampah kain yang ada di rumah. Padahal saya sih belum termasuk usaha yang gede banget gitu ya. Yang penjualannya udah ratusan juta belum. Nah, waktu itu dalam skala usaha yang segitu aja, saya bingung gitu mau buang sisa kain potongan kecil-kecil itu kemana. Ketika usaha di awal itu ya? Iya, betul. Dan itu yang menjadikan saya refleksi nih, mikir lagi, mengembalikan ibaratnya the way of life saya di bidang lingkungan bahwa kita harus considering what's going on around us gitu ya. Jadi apa sih yang bisa saya berikan dengan apa yang pernah saya pelajari ya, entah itu di bidang lingkungan juga di bidang fashion. Akhirnya saya mengkontemplasikan dua bidang ini. Tercetuslah Ulur Wiji. Yang ngasih nama kebetulan suami sendiri. Oh, Mas Joko malah ya. Suaminya namanya Mas Joko, teman-teman. Jadi ini Mbak, sebenarnya kan
mungkin ditarik dari background kuliah ya. Mungkin kita juga udah banyak ngobrol bahwa Mbak Nasta itu backgroundnya dari teknik lingkungan ITS. Terus itu 2015 berarti udah lulus, Mbak? Sudah lulus dari ITS 2012. Terus, dan sebelumnya memang udah ada background menjahit, fashion gitu atau gimana? Kalau background belum, tapi keluarga mostly penjahit. Tapi belum bisa atau udah bisa? Belum bisa dong. Jadi tapi saya nggak awam lagi karena keluarga om tante saya semuanya penjahit. Mesti startnya udah ada lah. Jadi apa ya, ibaratnya dari pengetahuan yang secara nggak langsung gitu kan, saya memperhatikan keluarga saya dan saya rasa bisa. Jadi bekerja sama dengan keluarga, memberdayakan keluarga juga dan orang-orang di sekitar kita. Ya waktu itu 2015 semangatnya sebegitu. Jadi saya terjun langsung. Awal-awal mau jahit sendiri tuh kagok ya kan, nggak ngerti bahasa jahitan tuh gimana, yang namanya manset, namanya model kerah itu nggak ngerti ya. Mulai dari nol ya berarti? Iya, secara betul. Knowledge ya? Secara knowledge iya, tapi saya mulainya sebenarnya jualan dulu. Dulu di awal waktu sama Pak Joko ini, saya di-courage untuk apa ya, harus berdaya dari rumah, meskipun nanti ketika harus berumah tangga gitu kan. Jadi saya mulai pertama itu dari ini Mas, jualan baju dulu. Saya jual ke teman-teman. Bukan produk sendiri? Bukan, jadi teman-teman kantor, teman-teman kuliah yang beli ya teman-teman dulu gitu ya. Akhirnya teman-temannya udah beli semua habis gitu. Yang beli, bercanda ya. Nah, akhirnya terdorong untuk itu. Kebetulan saya juga ya nggak, kalau dibilang jago sih enggak ya. Jadi saya hobi gambar gitu kan Mas. Jadi Pak Joko bilang kalau ada apa namanya, ibaratnya kamu punya potensi ini ya, passion, ngapain nggak diuangkan. Akhirnya beliau merestui untuk saya sekolah lagi dengan modal seadanya waktu itu. Sekolah di sekolah fashion. Sempat sekolah fashion? Iya, dari 2015 itu. Itu jatuhnya kayak gimana, Mbak? Formal atau cuma kayak kursus gitu? Kalau dibilang gelarnya apa nggak tahu ya. Nggak ada gelarnya? Nggak ada, cuman kita juga dapat ujian dari dinas yang untuk berarti semi formal gitu sebenarnya ya? Apa ya namanya, program profesi ya? Program profesi, oke. Selama 2 tahun itu apa namanya di Surabaya, ambil itu dari mulai ya belajar mulai nol, mulai nyeket, merchandising, terus bikin apa namanya desain, mood board, sampai bikin jadi karya itu bagaimana. Nah, saya belajar di situ gitu. Ini Mbak, tak kembalikan dari si timeline dulu ya. Ini kan berarti Mbak Nasta ini setelah lulus tahun 2000 berapa, Mbak? 2012. Itu kan kalau melihatnya kayaknya nggak langsung ke fashion ya, tapi ke lembaga keuangan. Ya, saya kerja dulu di beberapa perusahaan. Betul. Saya dulunya banker di salah satu bank BUMN. Kemudian sambil kerja itu malamnya saya pernah kursus ya di Mojokerto juga. Kursus fashion. Kursus menjahit. Sebelum ya, kursus menjahit. Jadi kalau malam yang lain mungkin tidur, saya pergi kursus menjahit gitu kan. Yang lain mungkin bisa nongkrong, ini saya belajar menjahit gitu kan. Terus suami melihat itu kan, akhirnya daripada itu tadi saya gambar-gambar nggak jelas, akhirnya sekalian diseriusi. Jadi berarti sebenarnya yang awal buat mengencourage bahwa Mbak Nasta ini harus belajar jahit, belajar fashion dan segala macamnya sebelum ketemu suami malah kan. Sudah punya tergerak sendiri, Mbak. Iya ada, cuman lebih saya tuh orangnya gampang ini ya apa ya, cewek itu kan mudi-mudi. Pasti kadang nggak konsisten mungkin ya, Mbak, kadang. Betul. Yang mendorong sekali, berarti dia itu motivator saya. Mendorong saya untuk terus berkarya, untuk maksudnya ya biasa jatuh bangun, rugi, untung rugi itu sudah biasa dalam bisnis ya sampai detik ini. Gitu. Pada akhirnya pas kursus menjahit, terus kemudian kerja dulu di beberapa perusahaan dan memutuskan menikah, itu pun belum maksudnya belum secara entrepreneur, belum bikin sudah itu. Jadi sambil kerja itu kan sudah pacaran nih sama dia. Oke. Jadi insight-nya sebenarnya sebelum ini. Iya, betul. Jadi kita punya visi misi nih di masa depan bahwa kita pengen punya. Dia mengizinkan saya untuk apa namanya berkarya dan berdaya dari rumah. Gitu kan. Meskipun pada akhirnya nih perempuan banyak yang memilih mau berkarya dari rumah ya. Paling enggak minimal bisa apa ya, perempuan tetap butuh untuk aktualisasi diri, menyalurkan passion, supaya apa?
ya supaya perempuan tuh tetap balance hidupnya, jadi nggak hanya mengurusi pekerjaan domestik ya, di situ dia mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Kadang kalau usaha gitu kan ya, mungkin ibu-ibu yang nonton gitu kan ya, untungnya tuh nggak seberapa gitu kan, mau jualan donat atau apa, jualan baju, tapi di situ ada kebahagiaan tersendiri bahwa kita berdaya gitu, kita bisa berkarya, nggak melulu pekerjaan itu aja. Sepakat. Jadi itu sih awalnya yang mendasari bahwa suami mendorong saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan sebenarnya sepakat juga sebenarnya kalau perempuan tuh juga di rumah bukan berarti hanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Soalnya ini Mbak, soalnya takutnya kan pola pikir kalau nggak diasah, kan gini pasti di entrepreneur juga Mbak Nasta kan pasti juga banyak sekali cobaan kan, banyak sekali problem yang harus di-solve itu kan. Betul. Jadi intinya ya apa ya, kemampuan tuh harus terus diasah. Betul. Di sisi lain juga seorang ibu perempuan tuh juga harus tetap apa ya namanya, bisa berdaya, terus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Saya pernah mengalami fase, mungkin ada yang pernah juga ya, mengalami fase benar-benar ada mungkin ibu yang stres dengan dirinya karena dia lelah dengan pekerjaan rumah tangga yang rutin muter gitu aja ya, nggak ada sesuatu yang bikin ini. Nah yang itu yang akhirnya ujung-ujungnya akan berpengaruh ke psikologi anak, hubungan dengan suami. Nah makanya dari situ perempuan tuh wajib punya, ibaratnya kalau Pak Joko bilang harus punya mainan di rumah gitu kan, harus dikasih mainan, entah kamu mau ngapain gitu. Kalau nggak mau ngantor ya mungkin ada sesuatu yang dikerjakan di rumah. Tapi ya saya sangat mengapresiasi teman-teman perempuan, ibu-ibu yang memilih, alhamdulillah ya, maksudnya aku sudah bersyukur jadi ibu rumah tangga membersamai anak, itu keren banget gitu. Orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya, terus kemudian bahagia membersamai anaknya, itu juga keren banget gitu. Tapi mungkin ada perempuan yang mungkin karakternya cenderung kayak saya, nggak bisa diem. Dan kembali ke konteks dari ulur wiji itu sendiri. Tadi Mbak Nasta bilang bahwa ini adalah quote unquote mainan yang menyenangkan mungkin bagi Mbak Nasta. Pastinya kan harus menyenangkan gitu, karena ini mainan gitu kan. Terus kenapa akhirnya memilih ulur wiji, dan mungkin tadi udah dibahas juga bahwa ulur wiji ini konsepnya kan apa ya, bahasanya apa? Eco fashion kayak gitu. Nah itu mungkin kenapa akhirnya pilihannya, dan apa hal-hal yang didapatkan ketika kontemplasi sehingga memilih untuk aku ini mau nih terjun di fashion tapi harus eco nih. Gimana betul. Itu? Ya itu tadi masuk balik ke refleksi ya. Jadi saya pernah diskusi sama Pak Joko bahwa life is connecting the dots ya. Jadi dimanapun kita berada di fase kehidupan itu bukan suatu hal yang kebetulan gitu kan. Kita meyakini itu bahwa ada campur tangan Tuhan di situ ya. Waduh, ini filsuf banget ya. Ya, ada campur tangan Tuhan. Kenapa kok dulu saya harus dicemplungin di sini gitu. Nah, akhirnya kita mencoba merefleksi bahwa oke, nggak masalah, hidup kita udah kayak gini ya. Syukur ada orang yang memang dari kecil udah diarahkan orang tuanya gini, kemudian dia menemukan titik jalan hidup yang pas gitu kan, tanpa perlu jatuh bangun, trial error lah ibaratnya. Nah, saya ini salah satunya mungkin harus trial error dalam kehidupan gitu kan ya. Akhirnya oke, kita berkarya, berfashion, tapi juga tetap jangan membohongi hati nurani gitu kan. Kalau di TL kan kita belajar tentang limbah, solid waste, water management kayak gitu kan. Dan kalau di fashion itu kita semua tahu ya, teman-teman, fashion itu penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Betul. Setelah plastik. Bukan, nomor satunya saya apa ya? Industri ya. Nomor duanya fashion. Ya industri fashion itu. Secara industri ya? Iya, secara industri fashion. Jadi mungkin makanan dan minuman mungkin yang pertama ya. Nanti bisa dilihat. Nanti kita datanya ya. Tapi intinya fashion nomor 2 ya Mbak, baru tahu juga. Nomor 2 terbesar. Jadi kita kan nggak sadar nih, kalau teman-teman punya duit, beli baju, check out gitu kan. Padahal kita nggak tahu, kalau ditarik ke belakang, itu kan ada yang jahit, ada yang ini, kemudian bagaimana benang itu mulai dipintal, ditenun, kemudian untuk nyucinya itu menghasilkan air yang bagaimana, sampai pewarnaannya. Itu kan kadang orang nggak terpikir, yang tahu baju harganya sekian, terima jadi lah, mahal banget gitu kan. Ada juga baju yang terlalu murah, kira-kira apa nih yang dikorbankan di balik? Ya kita
kita harus sadar Kritis juga ya. di situ kritis. Kadang mohon maaf nih ada baju di ini harganya sekian puluh ribu gitu kan. Iya. Kadang saya tuh nggak habis ini ya, nggak habis pikir kainnya berapa. Karena saya orang ini ya, Betul. orang produk ya. Iya. Jadi COGS-nya ini berapa, karyawannya dibayar berapa gitu kan. Oke. Nah itu mungkin yang harus kita kritis ya. Itu yang akhirnya mendasari kami ingin membuat karya atau pakaian yang considering environment gitu loh. Keren. Jadi environment tuh nggak hanya sekedar terkait dengan apa namanya pewarnaan ya. Kita kan karena kita kan mostly warna alam, tapi juga mempertimbangkan Skala secara ethically mempertimbangkan bagaimana pekerja ini dibayar, fair atau tidak. Secara manajemennya ya, bukan hanya secara produk gitu ya. Betul. Jadi dipastikan bahwa kita membayar penjahit, membayar pengrajin ini juga layak gitu kan. Iya. Mereka bisa menghidupi dirinya dari upah yang dibayarkan seperti itu. Itu tadi intinya kita ingin menghasilkan karya, kita ingin berbisnis, tapi kita juga ingin mempertimbangkan hal-hal yang krusial yang terjadi saat ini ya. Global issue lah, Mas Zul, ya tentang lingkungan. Jadi kalau bisa, kalau ya semua orang butuh uang ya, semua orang butuh gimana roda ekonomi berputar. Tapi kalau kita bisa untuk mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial, why not gitu. Iya, betul. Dan pada kenyataannya bisa gitu, Mbak. Berarti sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dikontemplasikan kemudian akhirnya menjadi sebuah keputusan itu juga ada nilai-nilai moral dan nilai-nilai saintifik yang dipakai ketika kuliah dulu berarti, Mbak ya? Iya berarti ya, Mbak. Betul. Ya di sini apa ya, kita untuk meriset warna itu juga apa namanya trial error kayak waktu perjalanannya cukup panjang. Betul. Jadi dan teman-teman di sini mereka mau belajar yang mereka nggak tahu sebenarnya, takaran gitu-gitu, gelas ukur dan lain sebagainya. Akhirnya di sini juga seperti mereka sekolah lagi teman-teman artisan ini. Jadi belajar bikin warna A, takaran komposisinya sekian. Nah itu juga butuh research and development yang cukup panjang. Nah ini mumpung bahas cara produk juga ya Mbak, mumpung bahas warna juga. Tapi ini nggak ngerti ya Mbak, ini nanti misalnya emang ngerasa ini rahasia perusahaan atau kayak gimana. Mungkin secara umum aja Mbak, sebenarnya yang dimaksud eco fashion ini pewarnaannya itu menggunakan, mungkin nggak spesifik ya biar nggak terkesan rahasia perusahaan atau kayak gimana. Mungkin secara general aja ini pewarnaannya pakai apa gitu, sehingga ini bisa dibilang bahwa ini adalah eco fashion dan berbeda dengan fashion yang lainnya. Jadi kalau berbicara sustainable fashion yang sedang in sekarang, ini kita bicara global dulu ya Mas. Jadi sebenarnya ruang sustainable fashion itu juga cukup luas ya. Jadi banyak aspek yang jadi pertimbangan ya. Salah satunya mungkin ethically itu dari segi labor, dari segi employee, kemudian timeless, pakaian ini dirasa harus kualitasnya bagus dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Itu juga bagian dari sustainable fashion. Jadi better mungkin. Kadang kita beli, mohon maaf, baju daster yang maybe jahitannya angger itu loh, cuma gak apa-apa, campur geradak gitu kan. Belinya cuma 50.000, tapi sebulan 2 bulan dipakai udah bolong. Akhirnya iya kalau kita orangnya eman, kritis, terus mau treatment lagi, dijahit lagi. Tapi sometimes beberapa orang beli lagi. Akhirnya buat jadi keset, ya paling enggak ya kalau jadi keset langsung dibuang ke sampah kan nggak tahu. Nah, nah mungkin bisa di-compare dengan kita beli baju sekitar 400-500, tapi itu bisa dipakai tahunan kayak gitu kan. Dan itu investasinya sama sebenarnya. Nah, sebenarnya investasinya sama dan nah itu tadi salah satu ruang dari sustainable itu timeless juga. Kemudian ada ruang juga natural dyes. Natural dyes yang sedang in di luar negeri juga sangat digandrungi gitu kan. Nah itu salah satu yang menjadi aspek sustainable fashion itu sebenarnya pakaian itu juga bisa diwarna dengan pewarna alami karena jauh sebelum revolusi industri, sebelum ada penemuan bahan kimia, kemudian mesin-mesin canggih, itu nenek moyang kita juga mewarnainya menggunakan tanaman seperti itu. Jadi
khususnya di batik juga. Batik itu juga dipakai sejak abad ke berapa ya? Kemarin kita riset tuh sudah ada di Indonesia sejak zaman Majapahit malah. Gitu kan. Nah, itu akhirnya kan lambat laun karena ada perkembangan teknologi, baju langsung bisa disablon. Kemudian sekarang sudah keluar mesin apa yang printing yang besar itu. Nah, itu juga. Tapi kembali lagi itu tadi kalau natural dyes kan semuanya manually ya. Nah, kita juga ingin mengangkat dari sisi human. Kalau pakai natural dyes selain mempertimbangkan sisi lingkungan karena limbahnya kan lebih mudah terolah gitu kan. Kemudian lebih biodegradable. Nah, di batik natural dyes itu lebih bisa padat karya gitu loh, Mas. Padat karya, jadi bisa memberdayakan masyarakat mempekerjakan ya itu bahasanya jadi memberdayakan masyarakat sekitar untuk berkarya gitu. Nah, ini berarti sebenarnya intinya itu mungkin ya kalau penangkapanmu sebagai orang yang sangat awam di fashion ya, Mbak. Sebenarnya fokus utamanya ya di pewarna itu ya, Mbak. Pewarna itu menggunakan bahan-bahan organik atau tumbuhan gitu ya. Iya, betul. Fokus utamanya di pewarna untuk saat ini. Dan media yang kita gunakan juga batik karena kita ingin melestarikan budaya. Jadi kalau pewarna alam sebenarnya bisa banyak ya. Bisa untuk polosan aja udah bagus gitu kan. Jadi situ nanti bisa dilihat Mas. Jadi polosan aja pakai natural dyes sudah bagus, bisa juga untuk jumputan, batik jumputan, bisa juga untuk yang ombre-ombre gitu. Nah, salah satu teknik yang kita angkat juga batik. Jadi pada intinya tapi tetap utamanya di natural dyes. Nah, ke depan mungkin bisa kita tarik ke pengembangan kain sendiri, kita bikin dari kita tenun sendiri. Pakai ATBM di sini juga ada di daerah sini ada penenun juga yang bisa kita ajak bekerja sama dan kita berdayakan. Di Mojokerto ada penenun? Di sekitar sini di Mojokerto ada teman di daerah Bangsal tuh ada. Di sini juga ada orang desa sebelah itu. Jujur aku ini Mbak terkejut karena ternyata kontemplasinya sedalam itu ya. dari sebuah daerah bernama Kemlagi guys, ini ada natural dyes, kemudian Mbak Nasta juga open minded sekali dengan berita-berita yang datang dari luar negeri gitu ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah tentang konsep man management tadi ya, tentang memberdayakan masyarakat. Ini nggak tahu ini bisa diceritakan atau enggak sama Mbak Nasta, cuma tadi udah dikasih overview sedikit. Background Mbak Nasta kesini juga ada pesan dari ibunda untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan ini ya Mbak, turut berduka cita ternyata 3 bulan setelah perpindahan ibunda meninggalkan kita terlebih dahulu. Itu gimana proses? Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Mbak Nasta sebelum ke Kemlagi ini ya itu di Kalimantan ya Mbak? Lahir dan besar di Surabaya, kemudian setelah menikah keliling Indonesia ke Kalimantan, Jakarta gitu kan. Salah satu sebenarnya kalau saya mengutip pesan dari Pak Rektor, Pak Joni Hermana, Rektor ITS. Orang Mojokerto? Bukan Rektor Mojokerto. Iya Pak Joni Hermana, Rektor ITS. Oh, yang dulu? Iya, yang dulu. Bukannya yang sekarang jadi rektor UISI bukan sih, Mbak? Bukan. Oh, beda lagi. Profesor Joni Hermana, dosen lingkungan juga, itu bahwa salah satu tugas, salah satu tujuan pendidikan adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu kan. Itu yang enak banget ke saya gitu kan. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu, sebenarnya kalau dari orang tua sebenarnya dulu saya nggak diridoi saya usaha itu karena ibu lebih suka saya ngantor. Termasuk ulur wiji ini? Iya, pada awalnya. Oh, yang awal dulu ya. Oke. Pentingnya juga restu dari orang tua itu. Jadi waktu usaha sebenarnya orang tua takut gitu. Namanya orang tua nggak mau melihat anaknya tuh jatuh bangun kan, pengennya ya wis kamu kerja enak di kantor dapat gaji gitu kan. Yang settle lah ya. Yang settle. Kebanyakan orang tua pasti nggak mau anaknya hidup susah. Betul. Kemudian berjalannya hidup kan saya akhirnya terjun ke usaha. Di awal tuh nggak ada maksudnya ibu tuh meragukan kemampuan saya sendiri gitu kan.
Tapi saya tuh orangnya udah lah terjang Iya, aja. iya, Oh, iya. aku punya suami aku gitu kan. Iya. Udah lah Bu, tenang aja. Dilihat aja dulu, pokoknya Ibu doain Iya, gitu iya, kan. iya. Ternyata waktu di Kalimantan saya cerita nih sama ibu kalau di telepon, Bu alhamdulillah Bu jilbabku laku gini-gini. Oh, Sekarang iya. berapa orang yang ikut? Aku di Kalimantan itu ada 2 kan. Dua karyawan ya maksudnya? Satu orang tetap, satu orang freelance gitu, anak sekolah. Oh ya wis, alhamdulillah gitu kan. Dilihat di awal 2021 keadaan mengharuskan saya pindah ke Mojokerto. Waktu itu Ibu ditelepon, pasalnya terakhir ditelepon, ya sudah kamu pulang ke sini, buka batik di sini, nanti Ibu bantu doa, bilang gitu. Ya sebenarnya kalau dari sisi manajemen ya agak berat juga karena harus babat alas kan ya masul dari sini gitu kan. Waduh, ini wes jalan ya, tapi ya memang di Kalimantan waktu itu susahnya adalah akses ke ke ekspedisi dan lain sebagainya, pengiriman mahal kayak gitu kan. Ya ada plus minusnya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kita pindah, nyampe di rumah sini Maret, April tanggal 1 pas saya buka. Karyawan saya baru waktu itu. Sepupu saya sendiri. Benar-benar memberdayakan. Iya, sepupu saya sendiri. Kemudian waktu itu yang nyanting pertama ya saya, yang jahit ya saya, adik saya ini yang bantu gambar. Suami saya yang nyelup warna. Jadi start 3 orang. Akhirnya alhamdulillah ada partner, teman dari Kanada yang dia juga ingin support artisan Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Teman saya, dia mau ibaratnya bantu untuk ayo kita berdayakan bareng-bareng. Jadi lewat teman saya itu tadi, dia bikin produk baru yang itu jadi orderan pertama Ulur Wiji di tahun 2021. Kita langsung orderan pertama langsung ekspor. Kita alhamdulillah. Jadi orderan pertama di ini loh di Mojokerto. Kalau yang di Kalimantan sebenarnya udah jalan yang dari domestik. Nah itu yang akhirnya memacu semangat kita. Yaudah kita bikin produk yang bagus. Ini saya berani untuk rekrut lagi. Alhamdulillah sampai detik ini. Sampai sekarang berarti kemarin di foto lumayan banyak ya Mbak? Berapa ya? orang ya? Sebenarnya nambahnya tuh nggak banyak Mas Bul ya, karena kita kan masih UMKM yang harus survive gitu kan. Betul, jadi kalau total ada, berapa berarti sekarang karyawannya? Total karyawan tetap 10. Wah sudah 10 ya. Terus, dan semuanya warga sekitar? Iya. Terus mitra itu ya warga sekitar juga. Mitra kan menjahit yang yang tadi saya bilang. Itu sekitar 4. Berarti sebenarnya daerah sini tuh ini ya identik dengan penjahit atau gimana? Enggak juga. Kalau penjahit sih ada ya. Penjahit rumahan itu yang kita kurasi. Kita kasih order satu pertama. Nah, kita lihat nih jahitannya gimana gitu kan. Saya minta standarnya gini. Kalau dia mau belajar, maksudnya mau diteruskan ya. Ibaratnya mau menerima masukan. Intinya kan itu. Betul. Karena orang tuh nggak mungkin langsung sempurna ya di awal. Kalau mereka mau belajar, mau menerima masukan, mau berkembang ya ayo kita ajak terus bareng. Alhamdulillah yang penjahit ini mau gitu kan. Saya kasih standar baju yang bagus tuh begini. Saya kasih contoh gitu kan. Dia mau belajar, tapi ada juga yang nggak mau. Ibaratnya ya wes, kayak aku kayak gini, kamu gelem ya wes ya udah. Tapi pada akhirnya gitu kan. Ini kan Mbak, gimana ya? Maksudnya orang desa kan kebanyakan gitu ya, Mbak. Maksudnya mereka kan nggak open minded terhadap perubahan. Tapi pada akhirnya Mbak Nasta juga merekrut 10 orang, kemudian banyak partner-partnernya juga dari warga sekitar. Itu gimana? Maksudnya ada problem nggak ketika sharing knowledge? Ini ternyata gini loh caranya yang bikin yang bener tuh kayak gini. Ada lah pasti, tapi nggak semua orang begitu. Sekarang warga desa juga ini kok Mas, mereka sudah melek kan, melek informasi. Seiring zamannya. Mereka udah pasti punya HP kan, tiap hari lihat TikTok, lihat Shopee, baju-baju yang bagus kayak gimana ya. Ya ada yang 1-2 yang masih susah gitu. Biasanya bukan perkara ini sih, cuman mungkin perkara usia juga, faktor usia. Tapi ada juga yang oh nggih Mbak, nggih nanti saya perbaiki dan sebagainya. Makanya di Ulur Wiji itu juga untuk di awal, walaupun kita memberdayakan masyarakat sekitar, kita juga akan share rules pekerjaan. Jadi pentingnya manajemen ya. Jadi kita sampaikan kalau mau gabung berkarya dengan Ulur Wiji ya gini. Berarti sebenarnya ya nilai-nilai formalitas sudah diterapkan ya Mbak? Ya harus. Jadi meskipun masih kecil nih sistem,
sistem di desa gitu loh, tetap sistem harus ya. di ini. Jadi kalau masuk kerja ya harus disiplin, nggak boleh telat kayak gitu. Itu juga membentuk mental mereka kan, karakter mereka. Jadi biar nggak asal-asalan kerja. Kemudian kalau selama bekerja ya HP dimatikan dulu, ditinggalkan dulu kecuali urgent dengan keluarga. Itu semua sudah hal-hal sekecil itu sudah kita sampaikan ke teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman ini patuh dengan aturan, bukan patuh dengan saya, dengan aturan. Saya pun patuh dengan aturan ya. Saya betul. Kalau misalkan apa itu ya izinkan anak. Saya hari ini izin ya nggak kerja gitu. Misalkan sakit itu saya juga izin. Tetap maksudnya dari si ownernya juga harus patuh aturan gitu. Sehingga yang lain mengikuti. Gitu. Jadi di awal ya susahnya ya itu tadi Mas masalah human ya. Ya untungnya saya dibantu Pak Joko juga gitu kan. Selaku HR yang punya pengalaman di bidang human resource gitu kan. Bagaimana mendorong teman-teman ini seneng, bahagia bekerja, terus kemudian tahu konsekuensi pekerjaan itu bagaimana, itu kan perlu. Oke. Nah ini kalau misalnya kita lihat di sekitar ya, ini ada beberapa pamflet ya. Mungkin ini juga menarik ini buat clickbait nantinya. Ini kalau nggak salah kan Mbak Nasta melalui Instagramnya, melalui sosmednya pribadi juga beberapa kali share bahwa sudah banyak yang pertama sudah banyak entah nyebutnya apa ya, kayak conference business atau kayak event business competition atau segala macamnya itu yang sudah diikuti. Nah itu nanti mungkin bisa dieksplor lagi apa aja kira-kira yang diikuti, sama yang paling menarik itu toko-toko yang terlibat itu juga sebenarnya di event itu berarti ya. Iya. Bisa dielaborasi lebih dalam. Banyak sih, ada yang kebetulan, ada yang ketemu di event gitu kan. Ada yang memang secara langsung datang untuk pengen kenalan dengan Ulur Wiji. Bukan ya, datang itu melalui apa? Sekarang kan banyak media atau Mas, misalnya WhatsApp langsung ke saya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu ini sangat support tanpa apa ya, misalnya nggak ada pamrih juga gitu, tahu bahwa masyarakat ini harus terus berdaya gitu kan, secara ekonomi mereka bantu. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya kalau mengikuti kompetisi ini tujuan pertama itu apa ya, validasi sebenarnya Mas Jul. Validasi bahwa gimana sih produk kita ini di mata orang lain, gitu kan, layak nggak sih untuk bersaing atau visible nggak ke depannya gitu kan. Itu jadi nggak ada pikiran bahwa bakalan masuk final atau bahkan sampai juara hadiah gitu-gitu ya. Dan saya tuh juga pengennya pertama itu ya terjun sih ke networking gitu loh, punya komunitas. Gimana sih teman-teman menjalankan usahanya itu, sharing knowledge. Ya betul. Terus trik-triknya supaya kalau pas bangkrut atau pas rugi itu untuk bila mindali gitu ya. Pas lagi rugi. Misalnya ya worst case ya pastilah usaha pasti ada untung rugi kan. Itu gimana menanganinya. Terus gimana kalau ada karyawan yang turnover ketika banyak orderan, betul, produksi lagi krusial, tiba-tiba turnover. Kalau di desa ini rentan karena kalau menikah gitu kadang kemarin kita udah 2 kali nih turnover. Pertama menikah gitu kan, yang ke satu yang selanjutnya dia pengen nyoba pekerjaan lain gitu kan. Mau nggak mau harus nyari lagi ya. Iya gitu, mau nggak mau harus nyari lagi, training lagi lagi dari nol, karena Kemlagi ini bukan daerah sentra batik pertamanya. Jadi anak-anak teman-teman di sini itu ya belajarnya ketok tular, betul. Betul. Awalnya dari saya batik, saya ajarin 1-2 orang. Mereka udah sampai pinter, mereka ngajarin temennya. Sama dengan pewarna ya. Apalagi pewarna sampai detik ini masih terus harus belajar karena komponen utama di Ulur Wiji ini warnanya harus cantik gitu. Harus awet, harus bagus meskipun dari organik. Sentra utama Mojokerto kalau nggak salah di Prajurit Kulon nggak sih, Mbak? Di Suradinawan nggak? Belum. Ada itu kota mungkin ya. Kalau di kabupaten. Kalau kabupaten yang banyak itu teman-teman dulu waktu kenalan tuh daerah Trowulan. Iya sih, itu kan emang budayanya masih kental betul, sekali. Daerah Trowulan masih banyak batik. Ketemunya waktu itu di ini ya, event Kemenparekraf. Kabupaten. Terus kabupaten. Enggak sih, Kemenparekraf yang di Mojokerto tahun lalu.
Terus kalau yang di kota mungkin daerah Prajurit Pulang. Iya, iya. Nah, di Lagi sini masih kental tuh ya pertanian. Pertanian ya. Komoditasnya yang banyak ya tebu, jagung. Perjalanan ke sini udah menggambarkan. Salah. Komoditasnya masih tebu, jagung. Di sini juga kalau UMKM kulinernya itu emping itu yang ya dari jagung kita sulap jadi emping gitu kan. Berarti hampir nggak ada ya batik ya. Kalau untuk seni sih belum. Nah, makanya alhamdulillah pemerintah setempat kayak dari kelurahan sendiri itu support, kita dibantu ya kalau misalkan untuk penanganan administrasi dan lain sebagainya itu. Kemudian kalau ada event di kontak, terus dari pihak Kecamatan Kemelaki alhamdulillah sudah kesini kemarin. Pak Camat support seragam Kecamatan Kemelaki pakai ulur keren. gitu. Lalu Pak Camat kita tahu nonton. Balik lagi ke event bisnis yang udah tertempel. Apa aja berarti Mbak? Yang diingat aja mungkin udah banyak ya. Dan dapat juara kita berapa? Kita mulai 2021 apa ya? Belum ya 2022. PSI juara 1 ya. 2022 awal tuh BSI Bank Syariah Indonesia alhamdulillah nasional Pak? Ya nasional. Keren. Itu saya nggak nyangka loh Mas. Jadi waktu inkubasi itu kan dari berapa ribu? 7.000 ya? 4.000 proposal yang masuk. Nothing tulus banget Pak. Cuma kepingin aktualisasi diri aja gitu. Waktu ikut BSI itu event pertama yang saya ikuti. Okay. Saya pertama kali ikut kayak workshop tentang bisnis ya di BSI itu. Dan pasti nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya, nggak ada ekspektasi karena ya kita menjalani bisnis ya berdua dan dengan ilmu seadanya. Akuntansi juga belum paham. Oh iya, perlu juga finance dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya. Cash flow. Nah, cash flow ya itu ya pertama ikut BSI itu dan alhamdulillah kok ya langsung diapresiasi dapat juara 1 di kategori yang tertinggi. BSI ya. Itu berarti di Jakarta ya pasti ya? Ya, Jakarta. Terus di akhir 2022 kita juga diajak berkomunitas dengan Pertamina Foundation. Itu juga event competition juga? Sebenarnya enggak workshop aja sih. Workshop, ya, tapi diberi bantuan modal untuk yang terpilih. 20 finalis terbaik secara nasional. Kemudian 2023 kita ikut dari XL Aksiata. juga. Ini 1 juga ya Pak? Ya, alhamdulillah. Dari namanya Sisternet. Ya, Sisternet itu setiap tahun ada. Jadi mereka memang khusus women. Womenpreneur. Jadi support teman-teman perempuan yang punya usaha, baik itu skalanya masih kecil sampai besar itu dibantu. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, jangan cari modalnya, tapi masuk ke ekosistemnya, belajar bagaimana networking, terus kita dapat insight dari pematerinya kan pasti orang-orang yang sudah pengalaman di bidang usaha, itu belajar dari mereka, gali ilmu sedalam-dalamnya dan nothing tulus niatkan semua untuk pengembangan usaha kita sendiri. Nah, juara dan lain sebagainya itu akan mengikuti bonus betul. Berarti sebenarnya bisa dibilang overall ya. Dari semua kompetisi yang diikuti nggak ada yang nggak juara ya, Pak? Terakhir Bank Mandiri. Juara juga? Juara 2. Jadi Aki, tengah tahun 2023. Aki itu apa, Aki? Apresiasi Kreasi Indonesia. Dari Kementerian Pariwisata. Dari 7.000 peserta, saya mewakili Mojokerto. Juara? Finalis terbaik, nggak ada juara. Jadi 16 besar terbaik nasional dikirim ke Jakarta untuk diekspos bisnisnya, pameran di Senayan kayak gitu. Berarti kalau mewakili kabupaten ada seleksi nggak? Karena sudah lihat track record ya? Iya, ada seleksi. Oh, ada seleksi dulu. Dan itu inkubasi 4 hari. Mungkin siapa tahu tahun ini kan sudah buka ya, teman-teman yang mau ikut Aki juga bisa itu. Jadi semua kabupaten di seluruh Indonesia atau gimana? Jawa Timur? Jadi kalau Aki itu kan 16 kota kan, tergantung. 16 tempat ya, di masing-masing kota itu ada regionalis sendiri, ada pesertanya sendiri. Terserah teman-teman misalkan terdekat nih di mana. Jawa Timur atau di mana. Ya, betul. Nanti di inkubasinya di situ akan dipilih perwakilan dari masing-masing tempat. Jadi kalau waktu itu di Mojokerto kan sebenarnya pesertanya nggak hanya dari Mojokerto, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jogja, ada yang dari Malang, yang terdekat dengan regional kita. Nah, alhamdulillah yang terpilih Ulur Wiji
mewakili ke Jakarta. Udah banyak banget ya sertifikatnya. Nah, yang terakhir tuh Urban Fest. Urban Fest ini kita kayak itu ini lumayan terkenal nggak sih Urban Fest? Iya, Urban Fest itu dari Bank Mandiri untuk rumah BUMN. Jadi untuk UMKM yang di bawah rumah BUMN. Ya, alhamdulillah kita gabung juga dengan rumah BUMN Surabaya di bawah naungan Bank Mandiri. Waktu itu terpilih 3 dari Surabaya, 3 besar dari puluhan usaha ya UMKM, dipilih 3 yang ke Jakarta. Alhamdulillah kita masuk ke 30 besar. Dari 30 besar dipilih 6 besar, kemudian dipilih 3 gitu. Kalau dari ini ya Mbak, dari penilaian Mbak Nasta sendiri, kira-kira kenapa sih Ulur Wiji pada akhirnya dalam tanda kutip ya semenarik itu buat para juri atau ada uniqueness tersendiri, atau mungkin ini Mbak yang bergerak di eco fashion yang kayak Mbak Nasta melakukan pewarnaan dengan hal-hal yang organik, tumbuhan dan segala macam, itu baru pemain tunggal atau sebenarnya sudah banyak sih kayak gini itu? Kalau dari saya jawab satu-satu ya. Boleh. Kalau dari sisi lomba, dari sisi kompetisi kenapa Ulur Wiji juara, terus terang saya nggak tahu ya, itu rahasia juri ya. Iya, betul. Tapi mungkin yang bisa kita ini ambil mungkin satu dari sisi pemberdayaan itu. Gitu. Betul. Jadi namanya negara kan ingin masyarakat Indonesia ini maju secara mandiri kan, UMKM ada poin plus di bagian sana ya gitu. Terus apakah Ulur Wiji ini usaha di bidang fashion satu-satunya? Sekarang mulai banyak teman-teman pegiat fashion yang mulai sadar ke arah sana. Jadi mulai banyak teman-teman Ulur Wiji yang pengen bikin produk yang ramah lingkungan juga. Jadi kita juga kadang berpartner dengan teman yang punya edisi kayak teman-teman yang jualan baju juga. Aku pengen dong punya edisi warna alam gitu. Kita bantu untuk itu. Asal maksudnya tujuannya itu untuk kebaikan. Iya. Jadi tetap inilah ya, nggak terus dikip sendiri, nggak mau sharing gitu ya Mbak. Kita ada sendiri, memang ada sebenarnya komunitas sustainable fashion tuh ada Mas. Jadi teman-teman yang memang dia pegiat dan pecinta ramah lingkungan, ada yang memang tenun kayak gitu, ada komunitasnya. Sama ini Mbak, mungkin yang tadi kan dari si event bisnisnya, aku lihat juga banyak sekali sebenarnya toko-toko yang mengapresiasi Ulur Wiji itu sendiri. Kalau nggak salah ada berapa kayak Pak Sandiaga Uno, terus ada lagi kayak yang menteri, wakil, juga. Bu Angela siapa aja Mbak, boleh dieksplor lagi. Pertama ketemu itu Mas Nugi. Nugi musisi? Iya. Ya alhamdulillah. Ketemu di mana Mbak? Nggak ketemunya online semuanya. Maksudnya kan walaupun online kan itu gimana bisa terkoneksi kan? Gimana ya? Sekarang kan ada poin sendiri. Public figure juga open kan, maksudnya open untuk ya mereka untuk kerjasama gitu, ada manajemennya. Nah itu teman-teman bisa reach out ke sana tuh, hubungi manajernya dan lain sebagainya dan kebetulan Mas Nugi juga musisi yang memang dia getol untuk menyuarakan sustainability. Gitu. Jadi waktu ketemu kita kenalan, alhamdulillah dia support gitu. Terus sama Bu Angela Tanu gitu. Beliau memang keren ya Bu Angela ini. Kalau dibilang belusuannya itu juga melalui sosial media. Jadi dia support nih UMKM yang masih berjuang nih, khususnya di ekraf ya, karena memang beliau di bidangnya di situ. Parekraf gitu kan. Kalau Mas Nugi mungkin kan Mbak Nasta sendiri yang kontak kan. Kalau Bu Angela itu rahasia dong. Rahasia. Barangkali itu beliau di belakang. Iya. Jangan di sini. Ya. Berarti sebenarnya ini ya, atau perlu maksudnya dari misalnya ini dari pebisnis yang lain tuh kita perlu reach out sendiri atau harus usaha juga. Jadi jangan menunggu bola. Ya. Kalau memang berani speak up mau kenalan ya nggak masalah. Gitu. Kemudian tapi ya dengan tata krama dan karena mereka kan juga sibuk gitu. Iya. Kemudian siapa lagi Mbak? Pak Sandiaga Uno itu ketemunya ketika pameran? Ketika ini, Aki ini. Memang ini kan programnya beliau. Jadi mereka memang mendatangi booth satu-satu gitu kan. Terus Pak Hilmi Yahya. Pak Hilmi Yahya itu aku yang nggak ngerti tuh. Pak Hilmi Yahya waktu itu seneng ya. Dan mau maksudnya dikirimin baju. Ya nanti saya pakai untuk ngevlog. Ada coba dicek di YouTube kontennya ya? Pak Hilmi Yahya. Pakai bajunya Ulur Wiji? Pakai bajunya Ulur Wiji. Pakai batik warna biru muda itu. Soalnya
Kalau nggak salah beliau juga di ini kok Mbak, di beberapa kontennya itu direkrut sama Pak Sandiaga Uno buat terlibat di Kemenparekraf. Setauku ya, iya ya. Aku nggak ngerti nih. Setauku, oke. Terus ya mungkin itulah masih banyak lagi mungkin yang lainnya. Sama Mbak Hana Al Rashid itu ada. Selebgram atau artis? Artis sinetron, artis. Nggak ngerti Mbak Hana Al Rashid. Nggak ngerti aku. Main film. Main film. Di bajunya dipakai di fitnya beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitulah intinya. Ini nanti bisa jadi clickbait lah, nanti kan toko-tokonya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang sangat template Mbak. Nah ini nanti next plan-nya untuk mengembangkan Ulur Wiji ini next plan-nya apa Mbak kira-kira untuk mau lebih ekspor lagi atau mau bermain di lokal dulu atau mayoritasnya kayak gimana itu? Ya gimana ya, pengennya ke depan ya. Insya Allah ya pengennya tetap bertumbuh. Pertama ya pasti kita harus survive ya, mana bisnis itu harus sustain pertama. Kemudian harus coba expand. Jadi di lokal juga ibaratnya apa ya, Indonesia ini kan luas ya. Kalau misalkan sekarang bisa menjangkau sekian customer ya, kita pengen menjangkau lebih luas lagi. Khususnya di lokal juga ya siapa yang nggak pengen ekspor gitu ya, pengennya juga menambah, mungkin bisa ke negara Eropa kemana, supaya batik ini semakin dikenal di mata dunia, bahwa Indonesia ini juga bisa loh bikin sustainable batik gitu. Kalau di luar negeri emang udah rame Mbak, kalau hal-hal kayak gini tuh udah banyak dibicarakan mungkin ya, eco fashion gini. Ya, jadi untuk urusan begini memang apa namanya, nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman di luar tuh startnya satu langkah lebih awal gitu kan. Jadi mereka seneng awal, kalau luar negeri lebih banyak eco print kayak gitu kan. Eco print ya malah ya. Ya eco print yang dari daun-daun. Iya betul. Nah ini juga nanti kalau nggak salah kan workshopnya pindah ya Mbak ya. Workshop pindah, terus kemungkinan yang bakal banyak juga warga-warga masyarakat yang bakal tertampung dan diberdayakan. Mudah-mudahan harapannya kayak gitu ya. Harapannya kita mudah-mudahan doain tahun ini alhamdulillah bangunnya pelan-pelan ya bisnis itu, jadi kita bakal punya workshop yang lebih baik, yang lebih proper, dan apa ya, paling enggak teman-teman kan kerjanya lebih luas, lebih nyaman gitu. Dan kalau misalkan ada tamu mau belajar batik langsung bisa lebih nyaman kayak gitu. Kita juga nggak menutup tamu dari teman-teman sekolah yang ada di sekitar sini, mungkin adik-adik dari sekolah SD, manapun lah ya, sekolah manapun yang pengen kenalan nih sama batik kayak gitu. Oke Mbak Nasta, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Tadi udah dikasih bakso juga. Ya, terima kasih teman-teman. Dadah.